Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Silviana. Kebetulan saya memiliki usaha di bidang kuliner, yaitu yang punya 2 brand, diantaranya ada Jasmine Snack and Catering sama bakery, dan ada juga Garlic Hot Plate. Jasmine Bakery ada di Jalan Tarumanegara nomor 7. Kalau Jasmine Catering ada di Jalan Dinding Ari 2 nomor 108. Kalau Garlic Hot Plate kita ada 3 cabang, yang satu di Mayasari Plaza, yang kedua ada di Asia Plaza, dan yang ketiga juga sama di Asia Plaza. Jadi di Asia Plaza ada 2. Motivasi saya untuk menjadi wirausaha yaitu asalnya sih pengen itu ya, semua juga punya cita-cita mungkin ya. Jadi cita-cita saya itu pengen financial freedom gitu. Nah, dari financial freedom itu pengen pengen punya ini, pengen punya itu. Nah, untuk mencapai itu jadi saya bikin usaha, jalannya menuju ke sana itu harus pakai mobil gitu. Mobilnya itu salah satunya dengan usahanya di bidang kuliner. Kemudian yang saya tekuni ini mudah-mudahan bisa mencapai financial freedom, kemudian nanti saya bisa pensiun, menikmati usaha saya itu tanpa mengeluarkan effort lebih banyak gitu dari sekarang. Kan kalau sekarang kalau usaha itu full time ya, kerjanya itu dari nggak ada hari liburnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau hari Minggu juga kalau janjian sama klien gitu hari Minggu, padahal kan itu hari Minggu untuk saya itu hari libur gitu, pengennya punya quality time juga sama keluarga. Cuman nggak bisa ya kalau jadi business owner gitu. Tujuannya tujuannya dari usaha itu satu ya, karena banyak juga gitu ya karyawan saya yang menggantungkan pada usaha ini. Jadi saya pengen tetap gitu kalau misalnya usaha itu terus-terusan berlangsung secara terus-menerus, dan sampai bisa karyawannya jadi banyak banget gitu, kayak orang-orang gitu karyawannya bisa jadi 700 orang kayak gitu, dan mensejahterakan orang-orang juga yang ada, stakeholder yang ada di lingkungan saya, baik untuk saya sendiri dan karyawan-karyawan saya sendiri gitu. Jadi kalau usahanya udah maju kan bisa mensejahterakan karyawan juga gitu, dan mungkin lingkungan yang ada di sekitar saya juga bisa ikut berkembang gitu. Kalau saya pertamanya sih mungkin karena saya nggak tahu lagi ya harus usaha apa gitu. Terus saya juga sebenarnya bukan basicnya dari bisnis kuliner, cuman saya itu senangnya jalan-jalan, makan, terus jadi tahu gitu kalau misalnya makanan yang enak yang kayak gimana gitu, terus yang konsumen pengennya kayak gimana gitu. Jadi saya terapkan di bidang bisnis kuliner saya itu gitu. Jadi harapan konsumen seperti apa, jadi saya terapkan gitu dalam usaha gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk basic, saya sih sebenarnya bukan basicnya di bisnis kuliner gitu. Kalau dulu sih basic saya kan seorang guru, cuman nggak nyambung juga kan jadi ke bisnis kuliner gitu. Cuman karena keadaan mungkin jadi memaksa saya untuk berpacu untuk bisa segala sesuatunya untuk bisa menghasilkan uang gitu. Kalau keuangan, kita udah punya sistem pakai sistem, ada kan sekarang sistem-sistem yang udah berbayar kayak Kasir, Majo, Moka, saya pakainya salah satu dari itu untuk di tiap outletnya. Jadi memudahkan untuk memantau dari rumah juga gitu. Jadi pendapatannya kayak gimana. Nah, baru itu nanti kan ada bagian keuangannya juga. Nah, mereka juga laporan tiap bulannya pendapatan, pengeluaran, pokoknya arus cash flow-nya gimana gitu. Jadi nanti eh, apa keuntungannya bisa dilihat dari per bulannya berapa gitu. Jadi untuk itu nanti selisihnya bisa berapa yang bisa dipakai, berapa yang
akan dikelola lagi untuk dimodalin lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada uang lebih, mendingan buka cabang gitu. Tapi dilihat juga potensinya gimana gitu. Tantangannya banyak sih ya. Kadang-kadang kalau tantangan sebagai wirausaha itu mulai dari kesiapan mental. Mental seorang pengusaha itu dituntut banget gitu ya untuk selalu siap gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi down gitu, gak bisa tuh gitu ya, kan gak bisa mikir. Nah itu ya udah nggak apa-apa istirahat dulu. Tapi kalau misalnya itu harus segera bangkit lagi karena di pundak kita itu banyak banget gitu orang-orang yang menggantungkan diri kepada kita gitu. Resiko sih diminimalisir ya kalau resiko selalu ada gitu. Kalau misalnya kayak tahun-tahun sekarang mungkin tahun-tahun terberat ya karena perekonomian di Indonesia juga lagi menurun, di mana-mana juga daya beli masyarakat juga lagi turun gitu. Jadi resiko pasti ada, tapi kita minimalisir gitu. Bagaimana usahanya? Kalau misalnya apa kurang pembeli, berarti apa nih? Apa yang kurangnya? Jadi kita resikonya itu kita cari diminimalisir. Kalau misalnya kurang yang datang berarti apa yang kurang berarti marketingnya kita tingkatin gitu. Kalau misalnya keuangannya keuangannya ke apa pokoknya setiap resiko-resiko yang datang kita minimalisir dengan usaha semuanya aja lah diikutin gitu kalau misalnya marketingnya, SDM-nya, semuanya yang 4 dasar itu marketing, SDM, keuangan, sama satu lagi tempat mungkin gitu. Kalau setiap persaingan pasti kalau saya misalnya di bidang bakery, persaingan pasti ada. Nah, untuk menjaga tetap kita bisa eksis, kita harus banyak inovasi gitu ya. Kalau misalnya hari ini trennya apa, ikutin gitu. Soalnya kalau nggak ngikut berarti nanti ketinggalan gitu. Kalau orang lain udah nyampe sana berarti orang-orang nggak bakalan datang lagi karena kita misalnya jualannya menunya jadul gitu ya. Kalau nggak ada inovasi ya udah gitu-gitu aja, pendapatannya juga segitu-gitu aja gitu. Jadi inovasi mungkin nomor satu kalau di bidang kuliner gitu. Membangun tim yang solid mungkin susah ya karena kan saya juga udah lama banget gitu punya karyawan mulai dari tahun 2027 saya udah mulai punya karyawan sekitar dulu itu sekitar 4 orang dan sekarang berkembang menjadi sekitar 22 orang ya masih sedikit sih cuman saya bangun terus gitunya itu karyawan itu dari mulai asalnya nggak pernah ada rekrutmen yang benar gitu tapi dari hari ke hari saya belajar terus ternyata sistem rekrutmen yang benar itu menentukan kalau kita punya punya SDM yang bagus juga. Berarti satu, rekrutmennya yang benar, dites segala macam, dari mulai tes psikotes, tes nilai segala macam. Nah itu dan tes wawancara juga itu menentukan kalau misalnya tim kita yang akan kita bangun itu adalah tim yang paling bagus. Itu jadi timnya dibangun untuk itu dari mulai rekrutmen, kemudian ada pelatihan juga. Kalau misalnya dari saya kan ada bikin-bikin kue saya sekolahin juga kayak gitu. Jadi skillnya bertambah. Terus saya menanamkan kalau misalnya perusahaan kita, kalau kita maju berarti mereka juga ikut maju kayak gitu. Jadi kesadaran mereka untuk memiliki perusahaan kami kayak gitu. Saran untuk adik-adik yang mau mulai usaha, jangan takut ya setiap kita punya rencana dan kita punya kesusahan,
di sana pasti ada jalan gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya kita tidak punya modal. Nah, itu gampang. Tinggal pinjam dulu misalnya sama keluarga, sama bank juga banyak yang bisa nolongin gitu. Tapi jangan dulu pinjam-pinjam ke pinjol segala macam, nanti mungkin kan akan balik lagi ke kita gitu. Nah, itu kemudian untuk itu jangan takut kalau misalnya kita punya keinginan harus diwujudkan. Jangan takutlah soalnya berproses hidup itu. Kalau misalnya prosesnya keinginannya kuat, pasti apa yang kita inginkan juga bakal tercapai gitu.